Video ini akan membahas tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi silahkan ditonton, simak dan pahami video materi yang akan dijelaskan. Masuknya Jepang ke Indonesia sekitar tahun 1942 mengakhiri kekuasaan Belanda yang sudah berkuasa di Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Jepang masuk ke Indonesia bukan berarti Indonesia bebas dari penjajahan. Penjajahan Jepang yang hanya 3,5 tahun ternyata lebih kejam daripada penjajahan Belanda yang berkuasa selama 350 tahun. Berikut ini adalah penjelasan secara singkat tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia ini dalam berbagai bidang, antara lain bidang politik dan pemerintahan, kemudian bidang sosial budaya, dan bidang pendidikan, serta bidang militer. Baiklah, langsung saja kita melihat yang pertama, yaitu bidang politik dan pemerintahan. Dalam bidang politik ini Jepang mengubah beberapa istilah pada tatanan pemerintahan. Selain itu juga Jepang berusaha untuk menjalin kerjasama dengan beberapa tokoh nasional. Ini tujuannya adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Jepang ini menghapus semua organisasi pergerakan yang muncul pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan menggantinya dengan organisasi baru. Kebijakan politik Jepang juga terlihat pada pembentukan Dewan Penasihat. Jadi pada masa Jepang ini ada 2 Dewan Penasihat, yaitu Dewan Penasihat Pusat, ini yang disebut dengan Chusangiin, kemudian Dewan Penasihat Daerah yang disebut dengan Chusangikai. Orang-orang Indonesia ini yang ditunjuk berpartisipasi dalam pemerintahan itu hanya berkedudukan sebagai penasehat. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana dampak pendudukan Jepang ini terhadap bidang sosial budaya. Jepang ini mengganti nama-nama kota yang ada di Indonesia itu yang semula menggunakan bahasa Belanda ini ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya Batavia itu dirubah menjadi Jakarta, kemudian ada Buitenzorg ini menjadi Bogor. Nah, bahasa Indonesia ini semakin berkembang setelah terbitnya beberapa surat kabar yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Surat kabar tersebut antara lain Suara Asia, ini terbit di Surabaya, kemudian ada Cahaya, ini terbit di Bandung, ada juga Sinar Matahari, ini yang terbit di Yogyakarta. Baik, selanjutnya kita akan melihat dampak pendudukan Jepang ini dalam bidang pendidikan. Tujuan Jepang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia itu bukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan untuk menanamkan jiwa militerisme dan kesetiaan terhadap Jepang. Ini tujuannya adalah dalam rangka menghadapi Perang Asia Timur Raya. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana dampak dalam bidang militer. Pelatihan militer yang diajarkan Jepang kepada rakyat Indonesia ini memberikan banyak manfaat. Melalui berbagai kebijakan militer, rakyat Indonesia ini mendapat kesempatan belajar, tentunya belajar militer. Mulai dasar-dasar militer, kegiatan baris berbaris, kemudian latihan untuk menggunakan senjata, kemudian organisasi militer, dan latihan perang. Jepang membentuk beberapa organisasi militer maupun semi militer antara lain Senendan, Keibo, dan Heiho, dan PETA. Nah, bekas pasukan PETA ataupun alumni dari organisasi-organisasi tersebut setelah Indonesia merdeka
banyak yang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Itu saja pembahasan secara singkat tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam berbagai bidang, yaitu bidang politik, kemudian sosial budaya, kemudian bidang pendidikan, dan bidang militer. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.